Daiyah Muda SQ Radio, dan juga para pendengar dan juga para pemirsa kita di live streaming Facebook Suluh Kolbu, dan juga pemirsa kita di SQ TV Media Suluh Kolbu di YouTube kita. Sore hari ini kita sudah masuk kepada peserta kedua, tapi sebelumnya kita ingin menyapa untuk semua tim dari Z Pro Media. Selamat sore hari ini. Mudah-mudahan selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala untuk segala usahanya. Kemudian tim dari Madu RR, kemudian DMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Bio7 ya. Baik, kita langsung kenalan untuk peserta kedua kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Gustiansa ya? Iya Pak. Oke. Dari mana asalnya Wahyu? Sungai Liat. Sungai Liat? Iya. Oke. Sungai Liat ke Pangkal Pinang ya? Itu mau pantun. Wahyu Gustiansa sehari-harinya beraktivitas sebagai apa nih? Mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Oh gitu, saya pikir masih SMA loh ya. Kemudian sore hari ini tema yang ingin dibagikan tausiahnya apa nih? Kebaikan. Kebaikan. Oke, satu kata kebaikan. Baik pendengar dan juga pemirsa kita saksikan ataupun kita dengarkan langsung. Ini dia penampilan dari Wahyu Gustiansa di Daiyah Muda SQ. Silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar warung Bu Joko. Wahyu Gustiansa sudah hadir. Tepuk tangan untuk SQ Radio. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat seluruh staf SQ Radio yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat para pendengar setia SQ Radio Pangkal Pinang, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta dai lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Al-Hasyr al-ayah. Amma ba. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kepada kita nikmat, banyak sekali rahmat, banyak sekali hidayat, dan masih banyak lagi, banyak yang lainnya. Kenapa sih kita tuh harus bersyukur kepada Allah? Itu alasannya sudah jelas, terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, ketika Allah mengikrarkan, ketika Allah menjanjikan kepada seluruh makhluk ciptaan yang ada di bumi, jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Namun kata Allah, jika kamu mengkufuri nikmatku, mengkhianati nikmatku, dan mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Untuk alasan lain, jika mungkin para pendengar agak sedikit gimana tentang ayat Al-Quran, kita punya alasan lain kenapa kita harus bersyukur dengan nikmat Allah. Itu terdapat dalam lagunya The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya.
bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan dilanjut ya, ntar dikira lomba nyanyi lagi. Dari lagu tersebut sudah jelas alasannya kenapa kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena hidup itu adalah anugerah, maka bersenang-senanglah. Dan Islam itu mengajarkan bagaimana cara kita agar bersenang-senang dalam hidup kita. Adapun cara kita mensyukuri nikmat Allah itu menurut sepengetahuan saya itu ada 3 cara, ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan ya menurut saya. Tingkatan pertama yaitu dengan cara mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Lah kenapa ini disebut tingkatan dasar? Jika seandainya teman-teman semuanya melihat, meneliti lebih jauh, Islam itu mengajarkan bacaan-bacaan doa. Apabila kita telah melakukan sesuatu itu, pasti ada kata alhamdulillahnya. Contoh, doa setelah makan misalnya, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itu ada kata alhamdulillahnya. Contoh lain, doa bangun tidur misalnya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu ada kata alhamdulillahnya juga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Lalu tingkatan yang kedua yaitu kita harus menjaga, kita itu harus memelihara nikmat Allah. Contohnya, Allah memberi kita nikmat kesehatan, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan tersebut. Kita harus memelihara kesehatan tersebut sebaik mungkin. Janganlah kita berusaha sekali-sekali menyakiti diri kita sendiri, karena itu adalah salah satu tanda bahwa Anda tidak bersyukur dengan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan tingkatan yang terakhir, tingkatan yang ketiga, itu dengan cara membuat nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Contohnya ya, nikmat kesehatan tadi ya. Misalnya di kampung kita itu ada lagi kerja bakti, lagi mengadakan kegiatan kerja bakti, maka kita sebagai pemuda yang sehat, pemuda yang kuat, maka kita harus mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Janganlah kita bersembunyi di rumah, tidur-tiduran, males-malesan, mager-mageran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sholawat beserta salam kita hanturkan, kita hadiahkan, kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dari zamannya Nabi naik unta sampai zamannya kita naik Toyota. Bahkan ada buku yang menulis tentang betapa baiknya Nabi Muhammad SAW itu. Ada orang non-muslim menuliskan buku tentang 100 orang berpengaruh di dunia. Dia mencantumkan nama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman bayangkan, Nabi Muhammad saja itu disegani oleh orang lain, oleh agama non-Islam. Masa kita sebagai orang muslim tidak mau atau enggan bersalawat kepada beliau? Baik, berdasarkan muqaddimah saya tadi, saya akan berbicara mengenai kebaikan. Mungkin kata kebaikan ini sering ya digunakan oleh orang-orang, gak jauh-jauh, orang tua kita saja misalnya. Hei, itu perbuatan yang tidak baik. Hei, kamu itu harus berbuat baik. Hei, itu, hei ini, dan lain sebagainya. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait hal itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih kebaikan itu? Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan? Jadi, kebaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena kita orang Indonesia, itu artinya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak jahat. Sedangkan dalam Islam,
kebaikan itu memiliki 3 kata kunci. Yang pertama yang sesuai, yang kedua yang baik, dan yang ketiga yaitu yang memberi keselamatan, yang memberi kemanfaatan. Jadi pengertian kebaikan menurut Islam itu adalah perbuatan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya kita sebagai umat, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, namun masih sesuai dengan ajaran agama, serta mempertimbangkan waktu dan tempat kita melakukan kegiatan perbuatan kebaikan itu, dan perbuatan itu memberikan kebaikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Adapun di dalam Al-Quran itu banyak sekali mencantumkan kata-kata kebaikan. Salah satunya adalah as-solihat, al-bir, dan lain sebagainya. Banyaklah pokoknya. Adapun macam-macam kebaikan, berdasarkan buku yang saya baca itu hanya ada 4. Mungkin kalau ada yang lain bisa kita cari nanti. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi maksudnya ini adalah setiap perbuatan kita selama itu diatur oleh ajaran Islam dan ajaran agama, maka perbuatan itu termasuk dalam perbuatan kebaikan. Contoh, Islam menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji bila mampu. Nah, jika kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji jika mampu, maka kita telah melaksanakan kebaikan. Adapun macam-macam yang kedua, yaitu yang sesuai dengan waktu dan tempat. Jadi maksud di sini adalah kita itu harus berbuat kebaikan, itu harus sesuai dengan waktu dan tempatnya. Contoh, memberi makan orang itu pada dasarnya adalah suatu kebaikan. Namun jika tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya, maka kebaikan yang kita lakukan itu maka akan berubah menjadi suatu kejahatan. Contoh, ada tetangga kita lagi kebakaran misalnya. Bukannya kita malah membantu dia memadamkan api, kita malah memberikan dia makanan. Itu kan salah satu perbuatan kebaikan, namun tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Lalu macam yang ketiga dari kebaikan yaitu perbuatan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Contoh, mungkin banyak sekali teman saya yang masih memegang status anak ya. Maka dari itu, sebagai status anak, kita itu harus menjalankan fungsi dan tugas kita sebagaimana mestinya kita menjadi seorang anak. Banyak sekali Islam mengajarkan bagaimana cara kita itu menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai seorang anak. Adapun macam yang terakhir, macam yang keempat, yaitu perbuatan kebaikan itu harus mengandung keselamatan, harus memberi keselamatan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya, kita memiliki banyak rezeki misalnya. Allah memberikan kita banyak sekali nikmat ekonomi, nikmat rezeki misalnya. Apalagi di musim pandemik sekarang ini. Cobalah daripada kita menghambur-hamburkan uang kita, kita tengoklah tetangga kita sebelah kiri, sebelah kanan. Jika tetangga kita merasa kelaparan, maka kita bantulah mereka dengan rezeki kita tersebut. Namun, kebaikan ini pada dasarnya, namun perlu diingat ya, kebaikan itu pada dasarnya berjalan berdampingan dengan kejahatan. Maksudnya adalah seberusaha apapun kita menuju ke arah kebaikan, maka arah kejahatan ini akan selalu mengikuti kita. Contoh, misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk belanja misalnya. Nak, tolong dong bantuin ibu beli gula di toko misalnya. Nah, kita melaksanakan perintah orang tua tersebut, itu adalah sebuah kebaikan. Namun, jika kita sambil menggerutu,
kesal dan lain sebagainya, maka perbuatan yang seharusnya menjadi kebaikan itu menjadi sebuah kejahatan. Jadi misalnya kita disuruh nih, wah, terus kita dalam hatinya, ih kenapa sih ibuku itu menyuruh saya terus belanja di pasar misalnya. Atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya, why my mother asking for me help to buying sugar in the market misalnya. Atau mungkin dalam bahasa Arabnya, limadha ummi ta'muruni litashtarina say'an fi suq misalnya. Atau mungkin kalau dalam bahasa lainnya, kenapa sih my mother nyuruh-nyuruh I belanja di toko. Jadi maksudnya adalah perbuatan kebaikan itu selalu berjalan berdampingan dengan kejahatan. Maka dari itu kita sebagai orang Islam, sebagai seorang mukmin, maka harus berusaha untuk selalu menuju ke arah kebaikan sebagaimanapun susahnya. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan puasa Ramadan, bulan beribu rahmat, banyak rezeki ditumpahkan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bahkan saya ada baca sebuah buku yang mana mengatakan amalan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Bayangkan, amalan sunnah saja itu pahalanya seperti amalan wajib. Bagaimana dengan amalan wajibnya gitu kan? Terkait benar atau tidaknya pendapat buku tersebut, setidaknya kita memiliki konsep. Kita sudah diberi penjelasan bahwa betapa pentingnya, betapa agungnya bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila adalah salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wahyu Gustiansa. Mungkin ada yang mau salam-salam, ingin disalam-salami, silakan. Salam kepada semua pendengar SQ Radio dimanapun Anda berada, khususnya di Sengeliat ya, karena saya orang Sengeliat ya. Halo orang Sengeliat. Oke. Dan kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya, yang selalu mendoakan saya. Amin. Dan juga kepada dosen-dosen kampus saya yang telah berusaha keras untuk memajukan pendidikan kepada saya. Iya, salam ya buat dosen-dosennya ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Wahyu. Udah? Udah. Oke. Terima kasih, itu dia penampilan kedua dari peserta kedua kita, Wahyu Gustiansa. Mudah-mudahan dapat mencerahkan di sore hari ini ya. Baik, kita akan break sejenak sekejap untuk menantikan penampilan ketiga dari peserta ketiga kita. Tetaplah di program spesial Ramadan Dai Daya Muda SQ.